Alasan terbesar mengapa Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, apa saja? Alasan terbesar mengapa Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Seperti diketahui, gelaran Piala Dunia 2022 tinggal menghitung bulan, tepatnya dimulai pada tanggal 21 November hingga tanggal 18 Desember tahun 2022 mendatang. Sebanyak 32 negara akan saling berjibaku demi menjadi raja sepak bola dunia. Nah, sebelum jauh menjadi saksi siapa juara Piala Dunia 2022, ada baiknya Anda mengetahui alasan Qatar bisa terpilih jadi tuan rumah. Lantas, apa saja alasannya? Berikut alasan terbesar mengapa Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 tentu menjadi sorotan tersendiri. Pasalnya, Piala Dunia merupakan ajang sepak bola bergengsi yang akan diikuti oleh tim nasional timnas dari penjuru negara dunia. Pada 2010, Qatar resmi dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Mereka berhasil mendapat suara terbanyak dalam pemungutan suara dari 22 anggota eksekutif Federasi Sepak Bola Internasional. Qatar mengalahkan 4 pesaing lainnya. Keempat negara itu adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Satu alasan terbesar Qatar bisa jadi tuan rumah adalah karena Qatar dianggap memenuhi kriteria Federasi Sepak Bola Internasional FIFA untuk menyelenggarakan pesta sepak bola dunia 4 tahunan ini. Sekadar diketahui, Qatar merupakan negara yang sangat kaya. Total PDB Qatar diketahui mencapai 146,4 miliar dolar Amerika Serikat 2020. Pemerintah Qatar juga membuktikan keseriusannya dengan melakukan renovasi pada 8 stadion yang mereka miliki untuk menyambut putaran final Piala Dunia 2022. Terkini, alasan terbesar mengapa Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sejak dipercaya menjadi tuan rumah pada 2010, Qatar terus berbenah diri menyambut para kontestan yang bakal datang ke negaranya. Perjalanan Qatar membenahi semua fasilitas utama hingga penunjang tentu tidak mudah. Qatar mendapat sejumlah tantangan. Publik sempat menyoroti terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah. Banyak isu yang berkembang akan hal ini. Salah satunya adalah isu penyuapan kepada pejabat FIFA sebesar 54,2 miliar rupiah. Tudingan akan suap ini bertujuan untuk mengamankan dukungan bagi Qatar untuk menjadi tuan rumah. Namun setelah 2 tahun terakhir diusut, akhirnya negara yang berada di semenanjung Jazirah Arab ini bebas akan tuduhan tersebut. Bukan hanya itu saja, Qatar juga menghadapi tuduhan dari Amnesty International dan Human Rights Watch. Ketika itu, Qatar dituding melakukan perbuatan buruk kepada pekerja asing yang dipekerjakan untuk membangun fasilitas Piala Dunia. Namun, Qatar lagi-lagi bisa menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, FIFA mempercayai jerih payah Qatar untuk jadi tuan rumah. Alhasil, FIFA tak sama sekali berupaya mengubah tuan rumah Piala Dunia 2022 dan tetap mempercayai Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia tahun ini. Inilah 5 hal yang harus kamu tahu tentang Qatar di Piala Dunia 2022, dari wisata, fasilitas hingga teknologinya. Qatar menjadi salah satu negara kaya di dunia, dengan terobsesi dengan sepak bola dan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kini Qatar resmi jadi tuan rumah Piala Dunia dengan segala kemewahannya dari mulai infrastruktur, teknologi hingga akomodasinya di Piala Dunia. Beberapa fakta terkait Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia sudah kami rangkum dalam beberapa poin, diantaranya. 1. Qatar tuan rumah Piala Dunia. Qatar adalah salah satu negara yang mengajukan penawaran untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Kejuaraan sepak bola dunia di Qatar akan menjadi acara olahraga global pertama di Timur Tengah. Qatar terletak di tengah Timur Tengah dan dapat diakses oleh semua penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Dengan diadakannya Piala Dunia 2022 di Qatar, sepak bola menjadi populer di kalangan lebih dari 435 juta orang dari Timur Tengah.
2. Wisata Qatar. Penduduk setempat dikenal karena keramahan mereka dan berbagi makanan dengan para tamu. Menawarkan kopi Arab dan manisan adalah bagian dari keramahan warga setempat. Resort liburan dan bangunan bersejarah. Qatar memiliki banyak resort indah di mana orang dapat bersantai dan meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Beberapa resort ini terletak di pesisir pantai dan dekat dengan kota-kota besar. Sebagai turis Anda bisa berjalan bermil-mil di sepanjang pantai. Selain itu, Qatar memiliki bangunan dan kastil bersejarah, seperti Benteng Al-Zubarah, Benteng Doha, Menara Barzan, dan Benteng Salal. Ada beberapa museum, seperti Museum Seni Islam, Kampung Budaya Qatar dan Souk Waqif. 3. Kontur geografi Qatar. Perairan di sekitar Qatar sangat jernih dan ideal untuk olahraga air, memancing, dan menyelam di bangkai kapal dan terumbu karang. Negara tuan rumah juga memiliki sejumlah pulau kecil, buatan atau tidak, seperti Palm Island, Pearl Island dan Semenanjung Zekrit. Selain pantai dan pulau, Qatar juga memiliki gurun pasir yang indah dan medan berbatu. Pengunjung kejuaraan dunia 2022 dapat memesan perjalanan ke padang pasir, menunggangi unta, dan berkemah di tenda Badui. Al-Jasasiyah adalah daerah berbatu dengan patung prasejarah yang menarik untuk dikunjungi. 4. Kelebihan Piala Dunia di Qatar. Piala Dunia 2022 di Qatar akan kompak dan bermanfaat bagi penggemar, FIFA, dan lingkungan. Karena jadwal yang padat, penggemar sepak bola tidak perlu bepergian jauh dan sering menghemat uang. Semua fasilitas utama dan kota bermain berada dalam radius 60 km. Lingkungan juga kurang terpengaruh oleh ini. Teknologi inovatif dan fasilitas canggih akan dibangun agar para pesepak bola dan supporter dapat merasakan Piala Dunia 2022 di lingkungan yang sejuk. 5. Investasi stadion dan infrastruktur di Qatar. Qatar menghabiskan $500 juta atau sekitar 7 triliun setiap minggu di Piala Dunia 2022. Investasi besar sedang dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur. Dan uang akan dikeluarkan setiap minggu, diharapkan pada tahun 2021, ini membawa total investasi menjadi sekitar $200 miliar atau Rp3.000 triliun. Investasi tidak hanya untuk stadion sepak bola, tetapi juga untuk jalan, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Menteri Keuangan, Ali Sharif Al-Emadi, mengindikasikan bahwa 90% dari semua kontrak kerja untuk Piala Dunia telah